santai dan asik. Waduh. Gitu, ada Seneng banget gua. seneng banget ya. Selamat pagi yes people. Selamat pagi everybody. Jadi hari ini ada Kak Virgi Dan Kak Cindy. yang akan menemani yes people untuk mendengarkan story of IAS. Jadi ini adalah aktivasi budaya perusahaan untuk lebih mengenal lagi bintang tamu kita. Betul. Dan kebetulan karena ini acara program dari HC Culture ya. Betul. Kita dibayarnya lumayan mahal. Ya kan? Di sela-sela kesibukan Amin. mensupport rekan-rekan semua ya. Benar. Betul. Makanya kita excited banget pada hari ini karena Rumah baru, Bos. Rumah baru. Rumah baru. Rumah Terima baru. kasih HC sudah Terima kasih membuat ya rumah membuat baru studio untuk yang proper. untuk acara bisik dan tentunya untuk para IAS people yang mau mengadakan acara boleh ya. Boleh dong. Silakan hubungi Kang Diki. Ini studionya PIC-nya Kang Diki. Silakan aja langsung Kang Diki, nomornya ada di sini nih. Ya, tolong nanti editor kasih nomor Kang Diki ya. Iya, oke. Kita udah nggak usah lama-lama lagi Nggak nih. usah lama-lama Bro, lagi. jadi kita mau mengundang nih orang yang berpengaruh untuk karyawan di IAS. Termasuk kita. Berpengaruh untuk gaji juga ini. Mengatur gaji kita juga Cair. makanya. Cair makanya. Bismillah. Bismillah nih. Bismillah. Oke, langsung aja ya. Langsung aja kita sambut Sambut Bapak Israwadi selaku Direktur Human Capital IAS. Bapak welcome to Bisik, Pak. Welcome to Bisik. Silakan duduk di kursi panas. Silakan, Pak. Pak, siap Pak? Sudah semangat ya hari ini? Tadi udah lari. Wah, itu memang kebiasaannya Bapak ya? Kebiasaannya. Masa sih? Iya, Masa? Kita Iya. bener nih, udah kebiasaannya Pak Isa. iya, Coba. makanya. Udah denger siap-siap berarti berdiri dulu. Pak izin berdiri dulu Pak. Masih Siap kan? masih segmen satu ada Iya. beginian. Pakai kacamata dulu. Bapak izin pakai kacamata dulu Pak. Biar kita makin semangat nih. Bapak udah lari kan? Kita stretching dulu Pak ya. Ke atas dulu tangannya teman-teman. Oke. Ke depan. Lanjut ke gerakan ini. Paskan Pak lagunya Pak. Aduh, Pak. Ini Sekarang goyangkan tangannya di bawah. Iya. Ke atas kanan. 1, 2, 3. Ke atas kiri. 1, 2, 3. Ke bawah. 1, 2, Ki. 3, 4. Udah Ki, udah. 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 Ini Udah. ini apa? Udah. Jadi ini biar olahraga nih. Biar kayak Pak Israwadi banget. Emang dia suka kan lari doang katanya. Ya kan biar lebih semangat lagi nih pagi-pagi memulai acara bisik ini. Stretching dulu Bang. Oh, Bener kan Pak ya Pak ya? Benar. Terima kasih nih. Thank you coach ya. Siap, Makasih ya siap, coach. siap. Ini masalahnya. Masalahnya kayak orang. Sorry nih Pak. Kayak orang dugem pagi-pagi. Oh, kayak orang dugem ya? Kan biar asik aja, biar fun Pak, olahraga harus Pak. fun. Tandain Pak yang namanya Rifki Kontek. Ya, siap. Saya izin pamit dulu. Thank you Aduh. coach. Makasih ya. Sama-sama. Bapak silakan duduk kembali Pak. Ini Lihat. Masih di awal Pak udah begini Pak. masih di awal Pak. Yes Aduh. people semangatnya memang luar biasa ya. Emang rada-rada juga Pak. Gimana Sin? Apa yang kita mau bahas dari sosok Pak Israwadi? Jadi ini udah banyak banget permintaan dari IAS people ini untuk mengundang Bapak. Karena mereka ini pengen tanya-tanya Pak. Perjalanan karir Bapak, ini kan Bapak lahir di Medan. Dari mulai awal sampai sesukses ini tuh gimana sih Pak perjalanan karirnya, boleh diceritakan Pak? Oke. Kalau saya memang kecilnya lahirnya itu jauh sebenarnya dari Medan tuh lebih ke bekas kota minyak namanya Pangkalan Susu gitu ya. Saya lahir di sana di komplek. Oh, ini anak komplek nih saya. Oh, anak Anak komplek. komplek. Komplek Pertamina kan Eh. gitu ya zaman dulu. Saya anak gang lagi Ya. Pak. Nah, Terus Pak. kemudian SD, SMP, SMA saya di Medan. Di Medan. 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 Jadi
Nah, makanya suka dipanggil Lai kan. Horas ya, Pak, Horas. Nah, Tapi Bapak bukan di Aceh lahirnya? bukan. Oh di Medan. Bukan. Nah, karena Medan. pernah diskusi Bapak tuh suka banget kopi Aceh. Ya. Iya. Karena bapak, ibu orang Aceh. Orang Aceh. Oh lahirnya Dan- tapi di Medan. Kita sama nah berarti nih Pak ya. Oke Pak. Kemudian perjalanan karirnya tadi dari Medan itu seperti apa Pak? Oke, dari Medan SMA. Nah, saya memang waktu itu saya melamar ke, kan dulu namanya UMPTN ya. Nah, di situ emang saya dapat lesson learn Oke. in my life gitu ya. Nah, Wow. itu Boleh apa? bahasa Indonesia Pak? Coba. Pelajaran. Pelajaran Oh. kan, pelajaran berharga. Apa itu? Ketika kita buat, saya tuh milihnya itu waktu itu kan A1 ya. Jadi A1 itu milihnya IPA gitu ya. Jadi pilihannya itu cukup tinggi tuh waktu itu. Elektro ITB, Wow. satu lagi elektro ITB sama elektro UI. Nah, alhamdulillah saya nggak lolos. Alhamdulillah saya nggak Alhamdulillah lolos. belum Itu lolos ya, benar-benar ngajarin sama saya. Itu belum rezeki Bu. Ya. Cita-cita memang boleh tinggi, tapi harus buat contingency plan gitu loh. Iya betul. Nah betul. di situ waktu itu saya memang kok ya nggak lolos, terus saya ini saya harus saya pingin buktiin emang apakah saya memang mampunya segimana gitu. Nah itu memang juga pelajaran kedua. Jadi kalau kita mau mengejar sesuatu atau mau pingin naik ya, memang kita harus sampai paling menderita gitu. Nah, Itu. perjuangan dulu. Harus berjuang Perjuangan dulu untuk betul. memperoleh sesuatu. Betul. Nggak ada yang mudah Ada gitu. yang instan. Nah, itu saya ada 1 tahun kan berarti ya, saya tamat 89, terus saya bimbingan tes lah gitu ya. Nah. Dan itu memang saya lakoni, saya bercita-cita saya harus masuk ITB ini, saya pingin buktiin saya bisa masuk nggak ke ITB. Dan itu terus terang ya, saya bimbingan tes tuh dari pagi kayak sekolah aja gitu kan, dan saya selalu tidur tuh ya jam 2 jam 3 pagi. Itu belajar tuh Pak, apa main PS? Belajar doang. Saya pingin buktiin saya bisa tembus nggak nih ITB gitu. Kamu tidur jam 12 malam ngapain? Main PS. Itu dia. Nah, itu alhamdulillah waktu itu pas pengumuman saya lolos, ternyata di pilihan yang pertama ya, Teknik Industri ITB, dan waktu itu saya belajar dari yang kesalahan sebelumnya. Saya milihnya IPC ya. Waktu itu IPC itu jadi dua IPA, 1 sosial. Itu tahun berapa sih Pak? Saya tahun 90. Wow. Saya Udah lahir. belum lahir. Kita belum Cindy, lahir. Cindy udah lahir, saya belum. Sini udah lahir ya. Saya belum Pak. Saya baru lahir. Baru lahir. Nah di situ alhamdulillah saya bisa masuk, dan sekali lagi saya juga dapat banyak pelajaran dalam ini saya ya. Akhirnya masuk Pak. Masuk Bocoran kali. ya, masuk. Dan banyak hal yang saya istilahnya banyak dapat Banyak inspirasi, bukan inspirasi pelajaran hidup lah selama saya di kampus ITB. Nah, karena saya pikir udah berjuang ini udah selesai, ternyata belum selesai. Oke. Nah, ternyata saya harus berjuang lagi di kampus itu supaya bisa lolos gitu ya. Nah itu singkat kata saya selesai. Dan ya dulu kan masuk kampus, harapannya kalau masuk kampus yang ya kata orang lumayan terbaik lah gitu ya, kerjanya gampang kan gitu ya. Iya. Nah pas saya itu Cari pacarnya juga gampang katanya. pacar juga gampang. Katanya. Bener. Soalnya saya kampus saya cari pacar susah Bos. Ternyata bukan di negeri saya. Nah di situ saya mulai pas tamat gitu ya, kita nyari bekerja gitu. Nah dalam mencari pekerjaan waktu itu kita dari baru fresh graduate, mimpinya mimpi selangit ya. Iya. Inginnya di National company. kan gitu ya. Yang ini ITB gitu loh. ITB gitu loh. Iya. Nah, ternyata orang lain udah lebih
cepat lagi. Cepet lagi. Yang saya hadapin waktu saya mau kerja itu bukan S1, bukan fresh graduate lagi. Jadi saya pernah dulu ikut tes di Unilever, yang saya hadapin semua dari waktu itu dari berapa orang, hanya 2 orang aja yang fresh graduate S1, saya, satu lagi teman saya dari Unpad, yang lainnya semua S2. Di situ mata saya terbuka lagi, waduh. Waduh, harus sekolah lagi. Ternyata nih ya. kita harus bersaing dengan orang yang lebih ini Iya, lagi. iya, Jadi iya, nggak iya. cukup hanya Nggak cukup. sekolah yang udah kita berjuang setengah mati di kampus gitu. Ternyata itu Masih ada lagi. ternyata masih ada lagi. Jadi mungkin intinya kayaknya dalam setiap fase itu memang harus selalu berjuang. Berjuang terus, Iya. benar banget. Berjuang tiada akhir. Ya betul. Tapi kan usaha tidak mengkhianati hasil nih Pak. Mantap. Ya. Kata-kata hari ini ketua. Nah, Iya. kalau saya sih sebenarnya lebih kepercaya karena background saya engineer, proses ya. Proses betul. Hasil itu nggak akan jauh dari proses. Oke. Iya, betul. Ini kita di segmen ini emang masih berbicara tentang profil Pak Isra sebagai Direktur Human Capital. Jadi buat IAS People mungkin yang belum mengenal lebih dekat karena mungkin bukan jarang berinteraksi ya, karena mungkin IAS People kan kebanyakan teman-teman di operasional, teman-teman di bisnis, Ya. mempunyai agenda sendiri-sendiri Pak untuk memajukan perusahaan Pak. Bapak juga harus terbuka Pak, bukan mengajari ya Pak, terbuka. Kenapa? Karena bukan tidak mau berinteraksi, tapi teman-teman menjalankan job desk-nya untuk kepentingan perusahaan bos. Tepuk tangan dong. Kenapa saya mau tepuk tangan? Karena saya jarang-jarang serius Pak. Akhirnya ternyata bisa dikit-dikit Pak. Oke ya, kita lanjut segmen kedua, membahas lebih dalam lagi Sin. Terus membahas apa yang mungkin ini tidak ada brief langsung secara menyeluruh kepada Pak Isra, supaya apa? Supaya nanti terdengar jelas bahwa apa dari pertanyaan para IAS People segala macam Pak, biar Bapak jawab memang tidak dipersiapkan baik oleh Rajab, baik oleh Korsek dan segala macam, tidak dipersiapkan. Jadi biar IAS People mendengarkan secara langsung dari Bapak. Betul. Kita break dulu. Break dulu. Oke, Kita IAS People lagi. jangan kemana-mana, segmen kedua menunggu. Tetap di Bisik, bincang santai dan asik. Aku ingin menjelajah ke dunia tempat aku bisa menjadi apa saja. Tempat aku bisa berpetualang ke pengalaman-pengalaman yang tak terduga. Di sini, langkah-langkah itu dimulai. Kami dari Junta. Kopernya mau dibagajikan? Setiap jengkalnya adalah pelajaran untuk tumbuh dan mengakar. Selamat siang, izin saya melakukan pemeriksaan ya. Ini kartunya ya, Bu. Terima kasih, happy journey. Tapi, cita-cita yang besar itu harus dimulai dengan langkah yang kecil. Pada keberanian, kesabaran, dan pada keyakinan. Sesekali kita mungkin terjatuh, tapi akan selalu ada tangan-tangan yang menuntun. Melangkah terus-menerus menjadi inspirasi hingga kelak mimpiku bisa terhidupi. Welcome back to Bisik, bincang santai dan asik. Profil udah,
profile udah tadi, perjalanannya bisa sampai berkarir ya. Iya. Dari mulai kuliah ke berkarir. Iya, Nah, dari lahir. dari lahir. Bukan benar. dari kuliah, dari lahir. Iya. Ya kan sampai mau kerja di mana segala macam sudah kita bahas. Betul. Nah, sekarang mau merelated nih Pak dengan core value akhlak ya Pak. Jadi saya kan menilai nih, kalau saya menilai Bapak itu udah kompeten nih Pak. Nah, kalau dari aja sini bisa Cindy aja Juwita sini ya, Pak. Main kompeten aja. Tunggu, sebelum ke akhlak gue ada kejutan sedikit nih. apa tuh? Ya, sorry ya people Selamat pagi Bapak semua, ini Oh. sudah datang. Ya, silakan. Oh, ini ikan gulai. Bapak biasanya makan ikan ini 2 kilo. Oh, wow. Dikirim pakai logistik ya. Oke. Tunggu. Saya udah boleh Kang, belum, Pak? belum. Belum. Kang Diki, Pak Isra boleh diangkat Pak itu ikan. Ikan. Telur dadar. Saya megang telur dadar. Saya megang ayam gulai. Kalau saya megang SK, bukan ya Pak? Waduh. Rendah. Oh, ini ikan. Ikan. Tar, boleh Pak kita taruh sedikit. Terima kasih ya. Makasih, Kang Diki. Udah, makasih udah. Kalau udah. Makasih udah. Masukin aja ya tadi. Apa ya. tuh? Cair. Cair, Pak, cair nih. Ini Kang Diki kalau butuh studio ini silakan hubungin Kang Diki. Ini mentang-mentang Pak Deha yang diundang ya. Semua Iya. punya pesan-pesan Ekspektasi. sponsor sendiri ya, Pak. Saja. Saya Pak, tolong dipikirkan. Bapak, jadi ini kita tahu Pak Isra ini adalah pecinta hidup sehat. Yes. Bahkan Bapak kalau makan nasi itu adalah nasi pora. Yes. Cuma Pak, ternyata Bapak sama kayak kita juga doyan nasi Padang ya, Pak? Ya Pak. Nasi Padang mungkin keseluruhan orang suka. Iya. Cuma menurut kita kenapa kita bahas ini Pak rada aneh. Ya kan? Bapak olahraga segala macam, nasinya nasi pora. Ya kan? Makanannya santan semua ya Pak. Nah, Pak. Hubungannya apa gitu Pak? Ya, coba Bapak seberapa hobi nih makan makanan ini Pak? Iya. Kalau saya sebenarnya paling hobi ikan saya. Ikan. Ikan nggak tahu tuh karena orang Sumatera kali ya. Betul, betul. Orang Aceh ya. Suka Itu ikan. apa? Spesifik ikan apa Pak? Ikan kembung gitu. Itu paling Favorit? favorit. Oke. Apa ya, kalau yang agak ini dikit tuna gitu. Wah. Itu berarti tetap menjaga hidup sehat juga sih. Iya, Tetap menjaga. sehat ya. Nah, yang kita bahas sekarang ikan kepala kakap. Iya kan? Iya kan? Iya. Iya kan kayaknya dapat bocoran sedikit dari PA dan sekretaris. Bapak hobi banget makan Nasi Padang. nasi padang kepala kakap dekat kantor. Ini lah kita bilang, lah gimana sih? Paginya dia lari segala macam kan. Nah, gimana? Emang sesuka apa sih Pak? Ini karena deket kantor aja. Ya. Dari dulu waktu di perusahaan yang lama, Sebutin aja Pak. Angkasa Pura, itu kan Angkasa 1 tuh ada rumah sebenarnya bukan Padang ya, itu campuran ya. Ada Campuran. Ini Oh. enggak ini ya, enggak endorse ya. Nggak endorse ya, Bang. Bapak sebutin, abis itu kita paksa mereka untuk Saya makan di situ kan di Medan Sunter, itu sebenarnya rumah makan Medan. Oh, Medan. Jadi itu campuran, ada Acehnya. Ada Minang, Ah. apa itu Melayu. Melayu. Ya, Melayu. Iya, Ya. Nah, itu memang cocok tuh ikan. Tapi saya cocok di sana deh. Oh. Jadi Bapak itu work life balance. Jadi menjaga hidup tetap seimbang ya, Pak. Jadi olahraga juga, tapi makan tetap yang enak-enak juga boleh ya. sama kayak gitu. Sumpah, ini iklan ikannya emang bohongan tapi ini ayam sama rendang beneran. Jadi lapar wangi. Pak. Jadi lapar pagi-pagi ya. Oke, nanti Oke, dulu. Pak, kita back to laptop dulu. Back nih. to laptop. Nah Pak, sorry. Ini makanan udah selesai. Kita berbicara soal Akhlak tadi, Akhlak ngomongin tadi, ya. tentang Oke. akhlak Pak. Jadi menurut kami kan, nih Bapak kompeten. Nah, core value akhlak menurut Bapak sendiri yang wajib dimilikin tuh apa sih Pak? Kalau saya sih ya berangkat dari karir ya. Saya waktu di Angkasa Pura terakhir jabatan saya sebagai BOD Mini 1 itu kepala SPI. Sebelumnya sekretaris perusahaan. Bapak tukang Dan- audit orang nih. Kacau. Nyusahin orang ya. Iya Pak. Ya, nah itu memang di situ saya ketemu hal-hal yang menurut saya
karakter ya. Menurut saya itu yang paling penting dalam kita bekerja, karakter gitu loh. Apa itu? Kalau menurut saya dari semua itu kompeten, ya harmonis, loyalitas, ya itu sebenarnya value yang penting yang ditetapkan Kementerian BUMN, dan menurut saya itu bisa itu sangat kepake di perusahaan. Nah, yang menurut saya, bagi saya value amanah itu ya, yang menurut saya itu yang luar biasa ya. Dan inline juga sama Bapak sebagai Direktur Human Capital ya. Betul. Ya. Harus Nah, amanah. Ya. Memegang teguh kepercayaan. Ya, betul. Memegang teguh. Paten. Saya mau cerita, ada pengalaman yang menurut saya bagus ya. Apa Bahwa Pak? itu amanah. Apa tuh Pak? Saya tuh waktu di Angkasa Pura ya banyak hal ya. Kalau waktu saya pernah juga di treasury ngelola uang di Angkasa Pura itu kurang lebih 1,8 triliun itu. Dan itu Duit tuh Pak. Duit cash. Wow. Cash. Nah, itu ya banyak lah, tolonglah tempatin di sini. Di saya ya lah ada tanda kutip dia bilang bukan suap tapi dibilang insentif buat makan padang. buat makan padang tadi. Ayo Pak, ya. tolong dibantu Pak. Nanti kita makan padang. Ya. Dan pernah juga saya sebagai Direktur SDM di Angkasa Pura, saya pernah disogok. Titip ya Pak, masuk gitu. Sogok, bukan. Apa, Kalau naik jabatan? titip masuk belum, untuk minta naik jabatan. Minta naik jabatan. Dan yang saya surprise itu ya bekas juga satu temen lah di perusahaan itu udah pensiun, dia menitip untuk anaknya dan bilangnya ngasih saya otak-otak, tapi di dalamnya dia bungkus ada uang. Waduh. Yang dibungkus dengan aluminium foil, dan saya cukup kaget nilainya itu. Saya kaget ya, mungkin kalau orang lain nggak kaget kan. Itu 100 juta. Wow. Terus masuk kantong Pak? Saya gemeteran, saya dapat Jumat, saya habis rapat di Injurni itu diberikan di rumah makan Padang itu di bawah. Di rumah makan gitu ya. Padang itu. Waktu itu saya nggak tahu, akhirnya udah kebawa di mobil sama saya. Besoknya saya pikir, aduh ini gimana saya harus menyelesaikan ini. Sebenarnya prosedur standarnya ya saya laporkan itu sebagai gratifikasi. Betul. Tapi saya merasa saya harus ini deh, saya bilang saya minta kalau di sana namanya VP ya, BOD-1HC-nya saya minta panggil anaknya. Saya panggil, kebetulan anaknya di Makassar ya. Saya bilang kita bayar tiketnya, udah panggil dia. Nah, waktu ketemu sama saya tanya cuma satu. Kamu tahu nggak bapak kamu ada ketemu sama saya? Gitu. Nah, untungnya dia jawab, saya tidak tahu Pak. Kalau dia tahu. Sudah. Yang bersangkutan pasti akan saya proses. Tapi karena nggak tahu, saya bicara baik-baik ke dia bahwa saya ketemu bapaknya dan saya nggak suka cara-cara seperti ini gitu ya. Saya sudah cukup lah diberikan oleh perusahaan, dan saya pikir ini ada pemberian dari bapak, dari orang tua kamu, saya balikin ke kamu. Saya bilang nanti saya akan pantau, kamu balikin ke orang tua kamu. Dah, silakan balikin. Wah, luar biasa. Amanah tuh Kang Diki ya. Untung bukan ke saya Bos. Kalau ke saya ya 100.000 masa nggak boleh itu dikit aja Bos. Tapi tadi dibungkus pakai aluminium, untung bukan pakai daun pisang. Kalau emak gue ditaruh di sini Bos. Iya, jadi Pak, ini kan IAS People-nya ada 38.000 orang Pak. Tadi dari cerita inspiratif tuh yang udah Bapak ceritain ya, mungkin berarti kalau value akhlak kayaknya harus dipunyain semua kali ya Pak sama kita ya. Jadi di dalam akhlak tuh lengkap sepertinya ya Pak. Oke. Itu Setuju Bapak. Iya harus setuju Bos, Harus karena setuju. itu inline ya. Akhlak itu kan udah turunan dari Kementerian BUMN yang harus IAS People jalankan ya. Iya. Memang kita mengabdi untuk negara ya, karena kita di BUMN ya Pak. Meskipun kita anak perusahaan BUMN, tapi yang kita kelola uang negara ya Pak. Jadi memang amanah ini sangat perlu, terutama untuk IAS People nih di seluruh Indonesia ya Pak. Iya, seluruh Indonesia. Ada pesan-pesan khusus Pak dari pengalaman Bapak kepada IAS People Pak, boleh di share Pak pesan khusus terkait core value akhlak. Ya, jadi saya pikir tadi
Kan tadi saya bicara hal-hal yang menjadi karakter itu penting, integritas ya, atau yang kita sebut amanah itu ya. Betul. Nah itu menurut saya itu yang modal utama gitu ya. Kalau kompetensi saya pikir perusahaan pasti bisa ada sekarang training, kita udah bentuk juga IAS Academy ya nanti. Itu menurut saya itu oke, kompetensi memang harus ditingkatkan juga gitu. Tapi karakter itu memang harus menjadi menurut saya ya itu syarat. Yang satu lagi yang juga penting menurut saya kolaboratif tuh ya. Kolaboratif, Pak. Kolaboratif. Ya. Kolaboratif kepanjangan dari Kolaborasi. Ya. Kolaborasi. Bang Ijen, saking kita kolaborasinya tolong kamera saya segera dirilis. Ya Bang Ijen. Hai Bang Ijen GA. Ya kolaboratif ya. Itu ada di situ Ya, semua kolaboratif orang ya. Maaf Pak, sekalian aja Pak di podcast ini Pak biar cepet. Pak, tapi sebelum mengakhiri segmen 2 nih Pak, kami juga mau tanya nih, sebenarnya tuh cita-cita Bapak dulunya tuh apa sih Pak? Oh, saya cita-citanya. Iya, sebetulnya tuh cita-cita Bapak. Dulu saya dari kecil tuh di buku apa namanya? Buku ini kita. Gitu. Buku harian. Bukan buku harian. Buku pelajaran. Buku pelajaran selalu saya tulis Profesor, Doktor, Insinyur, Israwadi. Waduh. Selalu saya tulis begitu. Bapak mau ngalahin Sidul. Gak tahu Itu sih doa, dulu tuh. itu doa. Saya tuh pingin jadi apa? Profesor. Jujur aja jadi Akademisi. researcher gitu, peneliti, pengajar gitu. Oh, Oh, gitu. iya. Malah kesana pinginnya. Pak, wow. ke kamera Pak, say hi ke Prof Danang. Saya belum nyampe. Pak Prof, ini Pak Isra mau sekolah lagi Pak Prof. Ya kita doakan bismillah ya Pak, Bismillah, karena Pak. nggak ada Amin. apa namanya? Nggak ada yang nggak mungkin. Nggak mungkin gitu. Apalagi udah ditulis di buku masa kecil Pak. Masa kecil. Iya kan? Makanya sekarang udah dihapus. Iya, saya udah tulis tuh Pak. Iya kan? Apa? Virgiawan bawahnya Direktur Human Capital. Abis itu Bapak sekarang. Nggak apa-apa itu Ya, masih bisa jangan tuh. mungkin Bapak nanti udah kakek-kakek kan. Oke. Luar biasa ya. Luar biasa. Amin, pokoknya Amin. semua harapan yang baik nanti juga kita akan jadi muridnya Bapak kalau Bapak udah jadi profesor. Betul. Oke, Yes People, Yes. segmen 2 sudah usai. Mari kita saksikan video berikut ini. Now has the position though. He's got the inside lane for the right-hander. Stark now fighting it. IAS itu ditugaskan untuk membantu penyelenggara untuk melakukan dua hal yang paling penting sebenarnya, logistik dan hospitality. Kami melakukan handling khusus untuk racer dan delegasi, yaitu melalui jalur khusus untuk PAX concierge, baggage handling, serta assist terkait dengan passenger handling untuk delegasi dan racer sampai mereka kedatangan di DTB Silangit untuk persiapan F1 Powerboat. Semua kontainer turun dari Pelabuhan Belawan, kemudian kami tracking menuju ke Bali J, kami bawa ke venue yang ada di Bali J. Hal-hal yang selalu kami lakukan untuk memastikan kualitas serta pelayanan terpenuhi ialah dengan konsisten briefing dan monitoring di area-area kerja. Lokasi Danau Toba sendiri udah create tantangan tersendiri. Kalau kita bilang high elevation arena, terutama dalam logistical issue, ini adalah satu pengiriman. Kita harus pakai benar-benar kendaraan-kendaraan yang paling sehat. Memang harus spesifikasi dan juga standarnya internasional. Dan itu memang kita harus cek benar-benar agar diharapkan tidak terjadi trouble di pelaksanaan event ini. Ini kan mesin-mesin yang sensitif ya, udah sensitif berat pula, besar. Nah jadi teknologi memang akan lebih banyak di tatanan logistik kita. Akomodasi di sini yang memang harus kita sesuaikan juga dengan kebutuhan dari masing-masing racer dan delegasi, termasuk juga dari kebutuhan F&B-nya, dan kita fokus juga terhadap nutrisinya mereka untuk mempersiapkan pada saat mulai untuk F1 Powerboat. IAS menyiapkan ini mungkin lebih dari 3 bulan ya, sejak adanya pemberitahuan, tapi sudah realnya mungkin di sebulan terakhir. Nah persiapan terpenting itu adalah memang mengkoordinasikan dengan banyak pihak. Nah, ini menjadi tantangan, tapi juga karena sudah dipersiapkan dari awal, jadi sesuatu yang insya Allah bisa lancar di besok hari.
Untuk tim facility care sangat bangga karena dipercaya untuk menjaga selalu venue ini tetap bersih, rapi, dan higienis. Dengan membawa nama merah putih, kami bisa dilibatkan di event internasional sekelas F1 H2O. Pastinya menjadi kebanggaan bagi kami dari Injourney Aviation Services, menjadi supporting yang penting, bahwa menjadi kebanggaan bagi kami juga karena menyediakan makanan yang terbaik. Now can he hold it as he goes into 4 and 5? He's starting to pull away. We were here last year and was good last year. This year is even better, so yeah, I'm really happy to be here. Yeah, today's event is very nice. The people are very nice. We really like the food here. And yeah, we can't wait also for next year. So my impression so far, it has been absolutely amazing. You've all done a very good job. I'm very happy to be here. I enjoy coming to this race every time. So yeah, it's been amazing. Saya mau menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua IAS Crew untuk bisa menunjukkan bagaimana IAS itu sudah berperan di dalam penyelenggaraan event nasional seperti ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas nama saya dan juga atas nama para direksi dan manajemen dari IAS. Ya. Terima kasih atas semua bantuannya. Welcome back to Bisik, bincang santai dan asik. Hidup tanpa ada kamu, aku bisa. Aku bisa. Kembali lagi cinta kita. Takkan ku sia-siakan kamu lagi. Tunggu. Ini siapa sih kamu? Lu bawa Firman. pesan apa di lagu ini? Yang saya dengar, Pak Israwad ini ada satu lagu kesukaan nih. Oh, kamu dengar dari mana? Dari selama ini beliau hidup cuma satu lagu. Tapi yang paling suka dinyanyiin nih. Oh, bisik apa? Ada bisik-bisik ya? Ada bisik-bisik ya? Yang bisik. Pak Israwad suka lagu ini. Oh, siap. Wah. Oh. Makasih ya Mas Firman. Makasih ya. Saya Firman, bukan Firman Angel. Ini Firman Utina. Pemain bola. Pak Patrick Kluivert nih. Firman Utina, Pak. Saya izin pamit dulu. Pemain bola. Bapak jadi suka musik juga ya, Pak? Denger lagu. Denger lagu. Pak kan banyak banget lagu, Pak. Masa cuma satu ya? Itu salah satunya ya, Pak. Iya. Salah satu lagunya. Itu untuk IAS People, ya karena ini story of IAS ya. Dan salah satu cara kita bisa berkomunikasi dengan para BOD. Kemarin udah Pak Dirut. Betul. Pak Dirut itu ada hal-hal yang tiba-tiba beliau bawa CDR, terus beliau bawa apa tuh? Apalagi ya kemarin tuh? Tobasco. Ya gitu-gitu kan, itu IAS People nggak tahu. Ini kan sisi lainnya, Pak. Selain Bapak kalau rapat serius terus, ya kan ternyata sisi lainnya Bapak suka lagu Firman. Tapi emang enak lagunya. Coba sejujurnya kamu bisa hidup tanpa ada. Wah, dalam. Aku gila. Wah, iya. Sedikit. Oke. Pak, kita langsung ke back to laptop lagi. Tadi memang ada gimmick yang memang harus IAS People tahu. Bapak rada jadul juga lagu. Tanya Sin. Jadi nih Pak, kita udah
setahun kan ya IAS ya Pak. Dengan banyaknya karyawan tuh Pak, cara mengelola aset di human capital ini dengan banyaknya ribuan karyawan ini tuh seperti apa sih Pak? Puluhan ribu. Bayangin loh. Puluhan ribu. Bagaimana itu Pak dengan beraneka ragam tingkah laku Iya, tingkah. yang unik ya. Jangan ke kita dulu Pak. Iya. Kita kan sering ketemu. Kita teladan. Jangan Kita dibocorin teladan. Pak. Gimana Pak? Ya emang saya yang nggak mudah ya, nggak mudah. Jujur saya dulu di Angkasa Pura sempat direktur kepatuhan aset, ya kan gitu ya. Ternyata aset banyak juga gitu, susah juga gitu. Tapi enak aset kalau kita mutasi segala macam, ya dia aset benda mati gitu. Benda mati, nggak komplain. Nggak komplain. Ya. Tapi kalau ngurus orang, ternyata wah cukup tantangannya cukup banyak gitu loh. Kadang-kadang kita pikir ya kita pindahin lah karena sesuai kemampuan. Ternyata ya orang nggak bisa begitu dipindahkan gitu. Jadi dan menurut saya paling penting yang saya harus bangun, HC harus menjadi pertama gini, HC harus tahu customernya itu siapa, kan gitu ya. Siapa yang harus dia layani? Ya unit dan karyawan gitu ya, perusahaan dalam arti ini. Nah jadi harus di situ dia harus bisa menjadi orang yang di tengah, netral. Nah HC jangan cuman istilahnya tukang buat SK doang gitu ya. Harus bisa kasih masukan, utamanya bagaimana menurut saya ya mensejahterakan karyawan, salah satunya ya. Yang paling penting adalah bagaimana membuat karyawan bisa tambah produktif lagi. Bang Dite harus denger nih. Bang Dite. Harus denger. Ya, Bang Dite harus denger ya, Bang. Nah, banyak istilahnya rujukan gitu dia yang nyebutin bahwa kalau tadi saya sebut kesejahteraan, biasanya kalau kesejahteraannya meningkat, produktif juga harusnya bisa meningkat. Nah tapi sasaran utamanya tadi main objektifnya bagaimana produktivitas karyawan lebih meningkat. Bahkan yang terbaru malah bilang kebahagiaan kan gitu ya. Lingkungan kerja yang enggak toksik ya seperti itu ya. Betul. Itu malah membuat teman-teman tambah produktif gitu. Bekerja sesuai passion kan gitu ya. Nah, ini juga menjadi PR gitu loh. Yang menurut saya enggak mudah gitu ya. Kompetensi yang tadi saya sebut di awal itu memang sekarang our priority lah ya di tahun ini, makanya kita buat IAS Academy. Karena akademi yang udah ada seharusnya bisa dijadikan sarana untuk memperbaiki kompetensi dari teman-teman. Dari let's say tadi ya 38.000, sebenarnya 38.673 orang. Itu 95%-nya teman-teman yang bekerja di lapangan. Dan demografinya bilang itu hampir 84% itu generasi di bawah umur 42. Nah, dan mostly banyak yang cowok daripada cewek, 80%. Betul Pak. Nah menurut saya ini sebenarnya bisa kita sekarang gini, tadi kan bilang SDM itu sebagai aset gitu ya. Iya. Tapi yang nyata-nyata itu kan jadinya beban. Ya kan, yang tadi saya bilang itu bisa bebannya muncul di COGS, ya kan bisa beban di overhead gitu loh. Perlakuannya seperti itu. Nah, tapi kalau lah kita benar-benar bisa yang dibilang siapa? Ini jadul dikit lah, Pak Soekarno dulu bilang, sediakan saya 10 pemuda akan saya guncang dunia. Nah ini yang menurut saya kalau bisa ya IAS kayak merubah itu ya teman-teman yang masih muda ini untuk bisa lebih banyak berkontribusi, berkarya supaya produktivitasnya tambah tinggi. Ini menurut saya ini sekarang passion saya tuh sekarang HC goals itu saya mau coba ke sana gitu. Bagaimana menjadikan IAS ini menjadi perusahaan yang orang senang bekerja di IAS gitu ya. Gitu. Ya kan gitu ya. Tapi benar Pak, bukan ada masukan secara langsung, ini adalah momen ya. Diki nanti dulu. Ini ada momen-momen yang penting. Ini Diki suka mengalihkan ke yang lain. Soalnya ini bahasan soal HC. Karena kami Pak sering ini saya sebagai host juga sebagai karyawan.
Jadi karena kami sering ke luar kota beberapa Porkom, beberapa peliputan-peliputan Pak. Nah, menurut saya yang paling penting adalah teman-teman di HC di kantor pusat Pak, memang harus bergaul dengan teman-teman yang di lapangan lebih intens lagi Pak. Karena biar tahu nih Pak posisi ini kita ini bos. Saking bangganya jadi teman-teman di operasional, saking kita tahu kerja kerasnya dari MotoGP segala macam itu kan kami meliput Pak. Saking bangganya kami itu yang kita tampilkan dan kami hari ini memakai face dari teman-teman di kargo dan operasional Pak. Ya kan? Jadi mohon Pak, saya secara pribadi sebagai karyawan mohon Pak untuk teman-teman HC, Kang Diki mungkin dan tim, Bang Dite dan tim lebih sering-sering nengok kami Pak di lapangan. Gitu. Itu masukan yang membuat kita karena kita banyak sekali teman-teman karyawan, sahabat-sahabat kita di lapangan Pak. Justru kita harus mendengarkan secara langsung yang di lapangan, gitu. Ini bukan sebagai host, Pak. Sebagai karyawan. Sebagai karyawan, Pak. Suara hati karyawan. Suara hati karyawan, Pak. Betul. Ya Jadi kan, Pak? customernya kan adalah karyawan. Betul. Justru harus mau mendengarkan apa yang menjadi keluhan kan gitu ya. Yang menurut saya keluhan itu ada bagus dari Bu Eka yang menurut saya justru dalam menanggapi semua masukan kan gitu ya. Kalau di Bu Eka bilang bagaimana mengubah komplain menjadi komplimen gitu. Nah caranya ya harus mau mendengarkan masukan dari teman-teman gitu ya. Saya pernah ini pengalaman saya di Angkasa Pura waktu itu saya mau ngadakan rapat koordinasi lah di bidang HC. Saya minta ke teman-teman HC tolong kamu bikin survei kepada teman-teman semua. Saya ingin tahu hasilnya apa terhadap orang. Bagaimana persepsi mereka terhadap HC. Itu saya minta berapa hari itu nggak muncul. Hanya berapa orang, belum ada jawaban. Akhirnya saya minta waktu itu sama PA saya dulu waktu itu Virus ya. Virus udah buat sini nanti saya WA satu-satu. Saya WA satu-satu pejabatnya tolong isi ini apa pendapat kalian silakan aja gitu. Nah ini kadang-kadang kita ya bukan apa-apa. Kita terkadang memang senang mengkritik. Tapi belum tentu kita senang dikritik gitu loh. Nah itu satu. Yang kedua ya memang kita harus mendengar kritikan gitu ya. Kritikan dan harus berbesar hati. Memang saat ini ya HC yang memang jujur aja masih kelimpungan lah gitu ya kami ya. Dengan jumlah orang yang sekarang ini kalau bahasa saya IAS itu ini mungkin bahasanya kurang bagus ya. Tapi IAS sekarang ini sudah berubah dari yang dulu perusahaan yang lalu. IAS sekarang ini perumpamaan ya. Anak SMA yang sedang menyelesaikan sekolahnya sekarang punya anak. Nah IAS sekarang seperti itu gitu. Nah, saya gambarin anak SMA karena SMA itu masih muda kan. Tadi kan jadi kan tadi 80%. Sekarang punya anak. Anaknya kan ada member nih. Ya. Nah ngurusin diri sendiri aja mohon maaf masih perlu ini kan gitu. 9 perusahaan menjadi satu Pak. Kita harus semangat Pak, ya kan? Tetap semangat. Harus semangat Pak. Ya. Oke. Langsung pertanyaan selanjutnya adalah tren AI. Ini Ngeri bos gua. AI loh Pak. AI dan teknologi ini. Apa itu AI? Artificial Intelligence. Artificial Intelligence. Ya. Makanya setiap hari Kamis saya nggak mau meeting sama Pak Dirut. Bahasa Inggris. Soalnya baru masuk udah migrain. That's why Bisik never. AI, perkembangan sekarang AI dan teknologi Pak. Ini menurut Bapak dari sisi human capital ini, ini menjadi tantangan atau menjadi hambatan Pak? Menjadi peluang atau hambatan? Menjadi peluang atau hambatan Pak. Iya jujur aja, saya ini kan tadi background saya engineer ya, teknologi lah ya kan. Jadi teknologi itu nggak hanya perangkat yang canggih, menurut saya ya. Nah, dulu profesor saya ngajarin teknologi itu juga termasuk pola kita berpikir. Nah, jadi menurut saya bagaimana kita menggunakan itu kan alat. Itu juga belajar gitu loh ya. Contoh sekarang nih, contoh paling kecil ya. Sekarang saya di HP saya sekarang saya sudah mulai menggunakan Gemini, metadata, meta gitu ya. Kemudian apalagi DeepSeek yang baru ya. Jadi kalau ada hal-hal yang baru saya belajarnya di situ.
Nah, dulu saya Bapak sering beli buku tapi nggak kebaca, mendingan dari situ saya baca gitu. kalau Bapak lagi stres, ke Bapak WA ke Meta. Saya lagi stres nih gitu kan. Apa solusinya kan? Iya. Saya juga stres. Tapi saya juga stres ngurusin Bapak. Tapi intinya teknologi terbaru ini kita harus mulai aware. Iya. Jangan jadul lah ya. Harus mulai mengikuti gitu loh. Teknologi ini kan sebenarnya dimaksudkan untuk membantu kita tambah lebih produktif. Jangan kebalikannya, malah jadi menurut saya ada ancaman juga ya selain tantangan. Justru jadi bergantung gitu ya. Saya merasai kalau dulu beli buku saya baca, saya bisa ini, tapi dengan teknologi saya tinggal tanya dijawab, kayaknya enggak yang nyantol di kepala tuh enggak. Namanya juga artificial. It's not original. Jadi menurut saya lebih utamakan original intelligence daripada artificial intelligence. Mantap. Lebih utamakan original intelligence. Iya juga. Tunggu Pak. Apa namanya mengenai AI tadi, mengenai teknologi tadi kan. Kita udah ngomongin soal teknologi, tadi Bapak juga udah menjelaskan. Bapak punya Instagram gak sih sebenarnya Pak? Ada. Bapak udah follow IAS belum? Udah. Saya cari nih. Oh iya. Jangan pada hanya belum follow IAS lagi. Udah, tapi Bapak bilang udah. Nanti kita cari di followers. Kan selalu muncul saya bisa lihat. AI sama teknologi tadi di teman-teman kita di AP Support dan IAS Support Pak yang mengelola cleaning service segala macam, ternyata kita juga punya Pak. Ada yang namanya Bella kan. Ada yang namanya Sophie. Ada yang namanya Sophie sama Bella. Itu membuat para passenger ternyata happy juga Pak. Selain nih robot teknologi ini membersihkan bandara, ternyata menjadi alat komunikasi yang lucu-lucuan sehingga bisa viral di Instagram. Ya kan, itu just info aja untuk para IAS people dan audiens yang menonton. Betul. Ya, kita lanjut ke segmen selanjutnya. Makanya nanti biar tambah panas nih. Iya panas nih studio. Kita lanjut ke segmen selanjutnya. Oke, lanjut segmen selanjutnya ya. Jangan kemana-mana IAS people, ada video berikut ini, silakan. Here we go then in Mandalika. It is lights out. We're racing in MotoGP here in Indonesia, not the launch away. The time has come to show Indonesia with pride in the race full of thrills, where excitement will ride. Yes! We believe in handling everything with care and precision, gathering all the pieces in perfect timing and decision. A responsibility we uphold as a team and nation, from the moment it arrives until the end of the mission. We are the face of the warmth of Indonesia, full of smiles, serving joy with true euphoria, ensuring that every moment is pleasant, creating an atmosphere that feels like a treasure. We always look at every detail, ensuring nothing is left to feel. Always ready and keeping on time. Let the race proceed perfectly in line. The race is now over, but we will be grateful forever. In the spirit of Elevate Together, we always make Indonesia prouder. To all the people and every racer, see you at the track next year. Welcome back to Bisik, bincang santai dan asik. Hai Dino. Kembali.
Dinonya nggak ngeliat lagi. Wow. Hey, siapa dia? Wah, SK itu. Hey, terima kasih ya Dino. Dadah dulu. Nah ini adalah di balik Dino adalah PA-nya Pak Deha. Nah, Rajab. Mas Jadi Rajab. kalau minta waktunya Pak Deha nggak dikasih, salahin dia. kejarlah beliau. Jawab, thank you ya. Terima kasih. Thank you ya. Waktunya kembali ke air. Kok air? Gua nggak tahu, terserah dia aja. Oh buaya. Oh buaya. Vira. Buaya lagi. Siapa Pak. dia? Ntar dulu ya Pak. Coba kamera. Foto saya. Kamera sini dulu nih. Artis Arab dari mana ini? Sampingin. Beda ya. Beda ya. Ini Bapak. Iya. Bapak ganteng banget. Sekarang ganteng juga, tapi ini kayak artis apa? Orang Dubai ya? Pak, itu tahun berapa Pak? Itu kayaknya waktu saya jadi direktur di Angkasa Pura Hotel. Hotel Properti apa hotel apa? kayaknya. Ya. Berarti ini Bapak udah pakai AI. Ini udah pakai Ya, pakai janggut. pakai janggut. Wow. Aduh. Luar biasa, ini kita pangling loh. Oke. Sini ada kode apa dari foto ini? Silakan. Kode ini fotonya apa ya? Jadi ini back to laptop. Sebenarnya ini kita juga wah. Hasil dari hidup sehat. Jadi ini before, ini after. Oh, ini belum hidup sehat. Oh, ini belum hidup sehat ya, people. Sekarang udah hidup sehat. Iya, Pak. Jadi ini. Tar dulu ini dari kreatif nih. Oh, ada lagi. Ini beneran lagi. Ada lagi. Gak gimmick nih apa nih Pak? Hubungan Bapak sama kelapa tuh apa? Coba Pak kasih tahu. Saya sampai dikasih tahu sama ini apa sih kelapa? Apa itu ya? Hubungan Bapak sama kelapa apa? Silakan Pak. Jadi kenapa saya sering olahraga tuh? Karena saya ada DM ya, diabetes mellitus. Oke. Tipe 2. Jadi itu baru pas ketahuannya pas saya mau ibadah waktu itu cek. Saya dicek, ini ada DM gitu loh. Nah, di situ saya kenapa ya saya gula gitu ya. Ternyata senang minum itu mohon maaf. Oke ya, belum di-endorse ya. Maaf ya. Tolong habis ini endorse. Setiap hari saya selalu minum itu gitu loh. Es teh manis. Iya. Ya, Pak, ya. Tapi saya pikir saya butuh cairan kan. Iya. Sekarang saya sering olahraga, kebetulan di GBK lari di situ ininya ada tukang kelapa. Di situ dan aku demen banget gitu. Jadi sekarang saya alihkan dari sosro ke kelapa. Kan lebih original tadi kan. Teh manis Pak. Teh manis. Oke. Ya, Pak. Jadi ini kita kembali ke laptop ya, Pak. Jadi Pak Deha, kita tuh Yes People pengen tahu nih, kira-kira nih legacy apa sih yang Bapak ingin tinggalkan di IAS gitu. Wah, ini pertanyaan sulit ya. Pertanyaan. Memang ini yang menjadi visionnya dari menurut saya ya, bukan vision yang menjadi perusahaan world class, tapi value yang ingin diarahkan ke para leader di Journey Group itu sebagaimana leader-leader ini meninggalkan legacy. Menurut saya itu cukup dalam, dipsik ya. Itu istilahnya cukup dalam. Nah, legacy saya pikir satu tugas leader itu harusnya menciptakan leader lagi dari bawahnya gitu. Jadi saya akan sangat senang kalau mengganti saya nanti itu juga dari dalam. Kalau kata Pak Dirut kemarin ada juga tuh kata-katanya sedikit ya. Karena saya orangnya penyimak, Pak. Oh, penyimak ya. Hit the bus. Oh ya. Kan hit the bus kan berarti Bapak visionnya mirip-mirip dengan Pak Dirut bahwa ketika Bapak di sini ya Bapak harus mengkreasikan orang sehingga orang itu suatu saat people ini bisa menggantikan nanti ketika ini kan semua ada masanya ya Pak. Ketika ada masanya orang itulah yang akan meneruskan kan. Betul. Pinter juga kan.
Kemudian apa lagi tuh Pak? Ya, Tadi jadi tadi kan menumbuhkan leader-leader baru. Nah, yang barangkali kalau saya bukan yang kadang-kadang sebagai leader, jujur aja, kita tuh malah melihat diri sendiri dalam artian gini, kalau saya mencari orang yang sama kayak saya, itu kayaknya nggak ketemu. Iya betul. Nah, jadi mungkin sekarang kalau saya lebih baik saya meng-create leader yang tentu dia punya passionnya di mana, kekuatannya di mana, justru itu yang kita dorong. Gitu. Jadi nggak mungkin, jadi istilahnya gini, nggak mungkin saya mencari orang seperti saya yang tapi yang bisa adalah apa keunggulan dari saya yang akan ditumbuhkan kepada leader yang baru. Iya betul. Kira-kira saya cocoknya di mana Pak? Kalau Bapak nih kelihatannya di komunikasi kalau menurut saya. Iya. Saya harus akui Pak Virji, saya kan pernah di Sekper ya. Wah, saya terus terang ya appreciate ya Bapak punya passion di sana. Kalau itu kan sekarang udah di sini. Dan in the right position. Udah tepat. Jadi nggak bisa pindah ya. Itu keuntungan jadi host. Bisa nanya langsung. Jadi legacy Bapak ini adalah menciptakan leader-leader baru sesuai dengan passion dan kemampuannya masing-masing. Yes. Karena setiap orang nggak ada yang sama, setiap orang punya strength-nya masing-masing ya Pak, punya kekuatannya masing-masing. Betul. Jadi jangan coba niru ya misalnya kami sekarang direksi ya, pingin mirip persis ingin seperti kayak itu. Pak Isra ya nggak bakal. Menurut saya itu artificial. Benar. Becoming original aja lah. Lebih tepatnya lu harus cari jati diri lu. Iya. Passion lu di mana? Iya benar sama, mirip sama podcast pertama Pak Dirut kan. Ya kan? Ya passionnya harus tahu dulu di mana. Betul. Ya kan? Jadi kejarnya sesuai passion gitu. Iya. Kayak Kang Diki nih sekarang, menurut dia passion dia di culture Pak. Oh di culture. Ya, padahal dia ngincar juga posisi saya Pak, saya tahu. Iya. Makanya komersil Pak. Berarti Pak tugas Pak Virji sekarang melahirkan leader pengganti Bapak nanti. Mencetak leader lagi. Iya. Tapi bro kalau kamu mau kayak Pak Isra mungkin nggak bisa karena kamu nggak jam 2 sampai jam 3 pagi belajar. Itu kan dulu. Berat juga Mas. Itu. Berat. Susah. Nggak usah saya Pak, tim saya juga enggak Pak. Oke Pak, kita mau denger nih Pak. Jangan satu kata, gue tahu Cindy akan ngomong satu kalimat untuk IAS. Itu tuh biasanya ada bukan satu kalimat buat IAS. Buat siapa? Buat IAS people. Tunggu, karena kalau buat IAS people itu biasanya udah di ending. Apa tuh apa? Masih jam segini. Iya. Ada satu pertanyaan lagi Pak, Bapak harus menyampaikan benar-benar dari hati, tanpa ada dorongan, tanpa ada intervensi dari mana-mana Pak. Pesan-pesan Bapak yang memang buat hampir 38 sampai 42 ribu karyawan kita Pak IAS, baik di operasional, head office dan segala macam, apa yang ingin Bapak sampaikan? Oke, di sini ada kamera Pak, silakan Bapak sampaikan dengan hati yang sangat tulus. Nanti backsoundnya rada ini ya. Silakan Bapak. Iya, jadi kalau saya diminta menyampaikan pesan kepada teman-teman di IAS People, jadi saya berharap teman-teman itu satu harus mau memperkaya lagi wawasan mindset. Belajar itu lebih bagus dari diri sendiri. Walaupun kami dari perusahaan itu siapin pelatihan, tapi jangan belajar karena diperintah, kira-kira gitu kan. Jangan nunggu sprint. Belajar mulai dari diri sendiri aja gitu ya. Dan pas saya kami di HC akan memfasilitasi untuk belajar hal-hal yang baru. Yang saya yakin itu malah akan elevate. Elevate together. Kan? Itu yang dari HC saya pingin teman-teman itu harus mau buka wawasannya dengan belajar itu tidak mesti sekolah gitu ya. Mulai misalnya, saya ini contoh nih ya, saya background saya industrial engineering. Saya pingin ada komunitas-komunitas yang bisa ilmu-ilmu yang sekolah kita belajar itu, teori-teori itu
put in practice in our work gitu loh. Ya. Itu banyak, bisa gitu. Bisa. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa kita bekerja ini selain ibadah katanya ya, Iya. tapi juga sebenarnya kita belajar. Iya, Sekolah benar. itu. Iya, sebenarnya. benar. Jadi jadikan kantor itu seperti kita sekolah, universitas yang kita selalu memperbaiki Belajar diri terus, sendiri. upgrade Gitu. diri terus Yes, gitu ya. Benar. Itu Pak. Yes. Terima kasih Pak Isra, tepuk tangan. Ini boleh ya penutup ya? Boleh sekarang. Oh tadi bukan penutup. Belum, karena belum boleh ditutup tadi ya. Pak, berarti ini ya Pak Israwadi sebagai Direktur Human Capital pertama IAS nih. Pak, satu kata untuk IAS. Satu Silahkan. kalimat. Satu kalimat. Sorry Pak, satu kalimat untuk IAS. IAS tumbuh lebih besar lagi dan masuki dunia global. Udah. IAS tumbuh lebih besar lagi dan masuki dunia global. Terima kasih atas waktunya Pak. Terima kasih atas waktunya Pak Mohon Israwadi. maaf atas kesalahan-kesalahan dan kekonyolan kami. Oh, aman. Karena acara ini seperti judulnya adalah bisik, bincang Bincang santai dan asik. Iya. Dan kita wording teman-teman, kita underline bahwa acara ini adalah untuk sebenarnya melihat sisi lain dari pimpinan-pimpinan kita. Leader-leader kita. Pak Dendi ternyata semenyerukan itu, Iya. ya kan Pak Pak Isra Isra. ternyata juga seseru itu Seseru dan itu. seinspirasi. Belum ada Pak Dani, belum ada Pak Ajar. Iya. Habis ini Pak Ajar kita mention langsung. Iya. Pak Ajar Siap-siap. tolong karena Selanjutnya. kita akan membicarakan mengenai financial freedom. financial freedom. Pak Ajar tolong waktunya Kang Diki segera dimintakan dan segera di set lagi studionya. Jadi Pak, tadi yang kita sampaikan ini adalah program culture yang memang kita bangun menggali sisi lain dari direksi. Mohon maaf Pak apabila ada salah kata. Yes people, inilah Pak Israwadi, Direktur Human Capital IAS di Bisik. Bincang santai dan asik.